tentang triase dan GCS. Dalam situasi darurat seperti kecelakaan atau bencana, seringkali terdapat banyak korban dengan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk menentukan siapa yang harus ditangani terlebih dahulu. Disinilah pentingnya triase. Selain itu, untuk menilai tingkat kesadaran pasien digunakan GCS sebagai alat bantu. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian triase, kategori, warna, penilaian GCS, serta contoh kasus agar mudah lebih dipahami. GCS GCS atau Glasgow Coma Scale adalah cara untuk menilai tingkat kesadaran seseorang. Biasanya digunakan pada pasien yang mengalami kecelakaan, cedera kepala, pingsan, atau tidak sadar. Tujuan GCS ini adalah untuk mengetahui seberapa sadar pasien, seberapa parah kondisi otaknya, apakah perlu penanganan cepat atau tidak. GCS terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, eye opening atau respon mata. Menilai apakah pasien bisa membuka mata. Nilainya 4 spontan, membuka mata sendiri tanpa rangsangan, 3 terhadap suara, membuka mata saat dipanggil, 2 terhadap nyeri, membuka mata saat nyeri. Yang pertama, tidak ada respon, tidak membuka mata sama sekali. Komponen ini menunjukkan tingkat kesadaran pasien. Yang kedua, verbal respon atau respon berbicara. Menilai kemampuan pasien dalam berbicara dan menjawab. Nilainya 5 orientasi baik, tahu nama, tempat, waktu. 4 bingung, bicara tidak jelas arah. Yang ketiga, kata tidak jelas, ucapan tidak teratur. Yang kedua, suara tidak bermakna, hanya mengerang. Yang pertama, tidak ada respon, tidak bersuara. Dan yang ketiga ada motor respon gerakan. Menilai respon gerakan pasien terhadap perintah atau nyeri. Nilainya 6 mengikuti perintah, misalnya disuruh angkat tangan. Yang kelima, melokalisasi nyeri, berusaha menolak sumber nyeri. 4, menarik dari nyeri, refleks menarik tangan. Yang ketiga, refleksi abnormal. Kedua, ekstensi abnormal. Yang pertama, tidak respon. Ini adalah komponen yang paling penting karena menunjukkan fungsi saraf. Cara menghitung GCS. Rumus GCS E tambah V tambah M. Contoh, E ada 3, V 4, M 4. Jadi total GCS ada 11. Nilai GCS 13 sampai 15 cedera ringan sadar, 9 sampai 12 cedera sedang, kurang dari 8 cedera berat atau koma. Nilai tertinggi ada di 15, nilai terendah ada 3. Contoh kasus, seorang laki-laki mengalami kecelakaan motor dan dibawa ke IGD. Kondisinya, pasien membuka mata saat dipanggil, pasien bicara tapi terlihat bingung. Saat tangan dicubit, pasien menarik tangannya. Penilaian, respon mata membuka saat dipanggil, nilai 3. Respon verbal, bicara tapi bingung, nilai 4. Respon motor, menarik saat nyeri, nilai 4. Perhitungan GCS 3 tambah 4 tambah 4, jadi total ada 11. Triase adalah proses menilai dan mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisinya untuk menentukan prioritas penanganan. Triase sangat penting terutama dalam kondisi instalasi gawat darurat atau IGD, kecelakaan massal, dan bencana alam. Karena jumlah pasien sangat banyak, sedangkan tenaga dan alat terbatas, tujuan triase ini menentukan pasien yang harus ditangani terlebih dahulu, menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, menggunakan tenaga medis dan alat secara efektif, menghindari keterlambatan penanganan. Selanjutnya, prinsip dasar triase. Triase dilakukan dengan cepat, biasanya kurang dari 1 menit per pasien, menggunakan prinsip ABCD. A. Airway, apakah jalan nafas terbuka atau tidak. B. Breathing, apakah pasien bernafas dengan baik. C. Circulation, apakah ada peredaran atau gangguan peredaran darah. D. Disability, menilai kesadaran, biasanya dengan GCS.
Ada beberapa macam triase. Yang pertama, triase merah atau prioritas 1. Triase merah adalah pasien dengan kondisi sangat gawat dan mengancam nyawa yang membutuhkan penanganan segera. Ciri-ciri: tidak sadar atau kesadaran menurun, gangguan jalan nafas, airway, pernafasan tidak normal, sesak, cepat atau lambat, perdarahan hebat, tanda shock, pucat, dingin, nadi lemah. Harus langsung ditolong, tidak boleh menunggu. Contoh kasusnya, terjadi kecelakaan mobil di jalan raya dengan beberapa korban. Petugas medis datang dan melakukan triase. Seorang laki-laki usia 32 tahun ditemukan di dalam mobil. Kondisi tidak sadar, nafas cepat dan tidak teratur, luka kepala dengan peredaran banyak, kulit pucat dan dingin, nadi cepat dan lemah. Penilaian GCS: mata membuka saat nyeri, E2, mengeluarkan suara tidak jelas, V2, menarik tangan saat nyeri, M4, GCS 8. Analisis: airway kemungkinan terganggu, breathing tidak normal, circulation perdarahan hebat, disability, penurunan kesadaran. Kesimpulan, triase merah, kondisi kritis harus segera ditangani. Yang kedua adalah triase kuning, prioritas 2. Triase kuning adalah pasien dengan kondisi serius tetapi tidak langsung mengancam nyawa. Ciri-ciri: sadar atau sedikit menurun, tanda vital relatif stabil, tidak ada perdarahan hebat, nyeri sedang hingga berat. Bisa menunggu sementara tetapi harus segera ditangani. Contoh kasus, seorang perempuan usia 30 tahun jatuh dari tangga, kondisi sadar penuh, mengeluarkan nyeri hebat pada lengan kiri, lengan bengkak dan tidak bisa digerakkan, diduga patah tulang. Tidak ada perdarahan hebat, pernafasan normal. GCS: mata spontan E4, bicara normal V5, mengikuti perintah M6. Total GCS ada 15. Analisis: airway aman, pasien sadar, B. breathing normal, C. circulation stabil, tidak ada perdarahan hebat, D. disability, GCS 15 normal. Selanjutnya, triase hijau, prioritas 3. Triase hijau adalah pasien dengan kondisi ringan dan tidak berbahaya. Ciri-ciri: sadar penuh, bisa berjalan sendiri, luka ringan, kondisi stabil. Contoh kasus, remaja 19 tahun jatuh saat berlari. Sadar penuh, bisa berjalan, luka lecet, nyeri ringan. GCS E4, V5, M6. Total GCS ada 15. Penilaian ABCD: airway aman, breathing normal, circulation stabil, disability normal. Selanjutnya, triase hitam. Warna hitam menunjukkan pasien meninggal atau tidak dapat diselamatkan, sehingga tidak menjadi prioritas penanganan dalam situasi triase. Contoh kasus, seorang laki-laki usia 50 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di rumah. Kondisi: tidak bernafas, tidak ada denyut nadi, tidak ada respon terhadap rangsangan, tubuh terasa dingin. Penilaian ABCD: airway, jalan nafas tidak berfungsi, breathing, tidak ada pernafasan, tidak ada denyut nadi, disability, tidak ada respon, tidak sadar total. Demikian penjelasan mengenai triase dan GCS beserta contoh kasusnya. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa triase sangat penting untuk menentukan prioritas penanganan pasien. Sedangkan GCS digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien secara lebih objektif. Dengan memahami kedua hal ini, kita dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam kondisi darurat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.